Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolita Sonia, NIM 1914040017 dari jurusan Tadris Matematika UIN Imam Bonjol Padang, yang mana tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas media pembelajaran matematika dosen pengampu Bapak Dr. Edwin Musdi, MPD. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Integral tak tentu. Saya, Lolita Sonia, NIM 1914040017, dosen pembimbing Bapak Dr. Edwin Musdi, MPD, dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ruan. Integral tak tentu adalah suatu fungsi f(x) dikatakan sebagai antiderivatif atau antiturunan dari fungsi f(x) apabila f aksen x sama dengan f(x) untuk setiap x dalam domain df. Peintegralan dari fungsi f(x) terhadap variabel dinotasikan sebagai berikut. Integral f(x) dx sama dengan f(x) tambah c, di mana integral lambang peintegralan f(x) fungsi integral f(x) fungsi umum yang bersifat f aksen x sama dengan f(x), c konstanta integral. Integral tak tentu atau disebut juga antiturunan adalah bentuk operasi peintegralan yang menghasilkan suatu fungsi baru. Integral sangat berperan dalam matematika. Teorinya dapat menentukan luasan di bawah kurva suatu fungsi. Integral berguna untuk limit penjumlahan yang berkesinambungan terhadap fungsi yang kontinu. Integral adalah antiturunan. Kemudian, jika f adalah suatu fungsi kontinu, maka hasil integral fungsi f dinotasikan f. Perhatikan contoh turunan-turunan dalam fungsi aljabar berikut ini. Turunan dari fungsi aljabar y sama dengan x pangkat 3 adalah y aksen sama dengan 3x kuadrat. Turunan dari fungsi aljabar y sama dengan x pangkat 3 tambah 8 adalah y aksen sama dengan 3x kuadrat. Turunan dari fungsi aljabar y sama dengan x pangkat 3 tambah 17 adalah y aksen sama dengan 3x kuadrat. Turunan dari fungsi aljabar y sama dengan x pangkat 3 kurang 6 adalah y aksen sama dengan 3x kuadrat. Seperti yang sudah dipelajari dalam materi turunan, variabel dalam suatu fungsi mengalami penurunan pangkat. Berdasarkan dalam suatu fungsi mengalami penurunan pangkat. Berdasarkan contoh tersebut, diketahui bahwa ada banyak fungsi yang memiliki hasil turunan yang sama, yaitu y aksen sama dengan 3x pangkat 2, fungsi dari variabel x pangkat 3, ataupun fungsi dari variabel x pangkat 3 yang ditambah atau dikurang suatu bilangan. Misal, contoh plus 8, plus 17 atau min 6 memiliki turunan yang sama. Jika turunan tersebut diintegralkan, seharusnya adalah menjadi fungsi-fungsi awal sebelum diturunkan. Namun, dalam kasus tidak diketahui fungsi awal dari suatu turunan, maka hasil integral dari turunan tersebut dapat ditulis. Fx sama dengan y sama dengan x pangkat 3 tambah c dengan nilai c bisa berapapun. Notasi c ini disebut sebagai konstanta integral. Integral tak tentu dari suatu fungsi dinotasikan sebagai integral fx dx. Rumus dasar integral tak tentu. Integral dx sama dengan x tambah c. Integral a
dx sama dengan ax tambah c, integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c, yang mana n bilangan real, n tidak sama dengan 1, integral ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c, yang mana n bilangan real, n tidak sama dengan 1. Ax pangkat n tambah 1 sama dengan fungsi persamaan, a sama dengan konstanta, x sama dengan variabel, n sama dengan pangkat dari fungsi persamaan, c sama dengan ta. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Soal pertama yaitu integral 3x dx sama dengan 3x pangkat 1 tambah 1 per 2 tambah c sama dengan 3x pangkat 2 per 2 tambah c. Nomor 2, integral 9x pangkat 2 dx sama dengan 9x pangkat 2 tambah 1 per 3 tambah c sama dengan 9x pangkat 3 per 3 tambah c sama dengan 3x pangkat 3 tambah c. Nomor 3, integral 2x pangkat 6 tambah 3 dx sama dengan 2x pangkat 7 per 7 tambah 3x tambah. Nomor 4, integral 5 dx sama dengan integral 5 dx sama dengan 5x tambah c. Nomor 5, integral 2x pangkat 3 dx, kita masukkan rumusnya, integral ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1, x pangkat n tambah 1 tambah c, yang mana n tidak sama dengan 1. Maka penyelesaiannya yaitu integral 2x pangkat 3 dx sama dengan 2 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 x tambah c sama dengan setengah x pangkat 4 x tambah c. Nomor 6, integral 5x pangkat 4 per x kuadrat dx sama dengan integral 5x kuadrat dx sama dengan 5 per 3 x kuadrat tambah c. Nomor 7, integral 2 akar x dx sama dengan integral 2 setengah dx sama dengan 2 per setengah x setengah tambah 1 sama dengan 2 per 3 per 2 x 3 per 2 tambah c sama dengan 4 per 3 x pangkat 1 x setengah tambah c sama dengan 4 per 3 x akar x tambah. Nomor 8, carilah nilai dari integral min 5 sin x tambah 3 cos x kurang 4 dx. Ingat, min sin x dx sama dengan min cos x tambah c. Integral cos x dx sama dengan sin x tambah c. Maka, integral min 5 sin x tambah 3 cos x kurang 4 dx sama dengan min 5 min cos x tambah 3 sin x kurang 4 tambah c. Sama dengan integral min 5 sin x tambah 3 cos x kurang 4 dx sama dengan 5 cos x tambah 3 sin x kurang 4 tambah c. Jadi, nilai dari integral min 5 sin x tambah 3 cos x kurang 4 dx adalah 5 cos x tambah 3 sin x kurang tambah c. 9. Tentukan nilai dari integral 4 sin x tambah 7 cos x dx. Maka, integral sin x dx sama dengan min cos x tambah c. Integral cos x dx sama dengan sin x tambah c. Maka, integral 4 sin x tambah 7 cos x dx sama dengan min cos x tambah 7 sin x tambah c. Jadi, nilai dari integral 4 sin x tambah 7 cos x dx adalah min 4 cos x tambah 7 sin x tambah c. 10. Tentukan hasil integral tak tentu berikut ini. Integral 8x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah x tambah 5 dx. Integral 5
8x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah x tambah 5dx, maka 8x pangkat 4 per 4 kurang 3x pangkat 3 per 3 tambah x kuadrat per 2 tambah c. 2x pangkat 4 kurang 2x pangkat 4 kurang x pangkat 3 tambah setengah x kuadrat tambah 5 c. Sekian hasil PPT saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.